penyidikan di kepolisian, lalu kemudian polisi meminta dilakukan visum et repertum psikiatrum sebagaimana yang sudah kami berikan bahan materinya, di mana disimpulkan bahwa yang bersangkutan itu mengalami gangguan jiwa berat, skizofrenia paranoid. Yang kedua, perbuatan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Adi Handoyo merupakan bagian dari gejala gangguan jiwanya. Yang ketiga, itu Adi Handoyo memerlukan perawatan psikiatri untuk mengatasi gangguan jiwa dan pengawasan ketat guna mencegah resiko membahayakan diri dan lingkungannya. Hal yang sangat bertentangan dengan itu sesuai sebagaimana yang disampaikan dalam pasal 44 KUHP, bahwa orang tidak dapat dipidana apabila mengalami gangguan jiwa, baik pasal 1 tersebut, pasal 2 itu disimpangi oleh majelis hakim perkara nomor 150 sebagaimana uraian kami, di mana pada tanggal 8 Juli 2024 hakim memutuskan menjatuhkan vonis selama 16 tahun, sehingga tentu betul-betul menyimpangi dari keterangan visum et repertum psikiatrum yang menyatakan terdakwa itu mengalami gangguan jiwa berat. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, terhadap putusan kami akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Kemudian kami juga akan melakukan upaya berjenjang yang namanya dalam bentuk pelaporan ke Mahkamah Agung sebagai bagian tertinggi dari pengadilan di Indonesia. Kami juga akan meminta Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan. Ada apa? Kenapa penyimpangan yang begitu sangat-sangat berani dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat? Bagaimana orang yang nyata-nyata mengalami gangguan jiwa dihukum selama 16 tahun? Kami juga bertanya, ada apa dengan jaksa gitu? Kok ngotot menuntut selama 18 tahun? Kami tidak punya praduga ada ini ada itu. Itu sekali lagi nanti akan kami tuangkan di dalam memori banding kami, hal-hal yang terkait dengan unprofessional conduct dari majelis hakim yang terus terang sangat-sangat menyimpang dari aturan hukum, di mana Adi Handoyo nyata-nyata pemeriksaan kejiwaan itu dilakukan atas permintaan penyidik dan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi, dan ahli tersebut sudah menerangkan dalam persidangan tentang kondisi kejiwaan. Nah, bagaimana mungkin hakim bisa menyimpulkan bahwa itu sebagai sesuatu yang bisa disimpangi begitu, bisa diabaikan keterangan kondisi kejiwaan dari Adi Handoyo tersebut. Itu kira-kira pernyataan saya dulu. Silakan teman-teman kalau ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Tapi kondisi Adi Handoyo saat ini Dia dalam kondisi, kalau menurut saya kondisinya kalau kita ketemu interaksi juga sangat susah ya. Mau bicara, mau berkomunikasi sangat sulit. Memang dari awal kami sudah meminta kepada majelis agar sidang itu tidak dilakukan secara online. Karena pada persidangan pertama, majelis hakim melakukan sidang secara online. Kami membuat surat pemohon, dan pada persidangan pemeriksaan saksi-saksi itu terdakwa dihadirkan. Nah, apa tujuannya? Agar hakim bisa melihat. Nah, ketika hakim juga melihat nyata bahwa untuk memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, Adi Handoyo juga sama sekali tidak memberikan tanggapan, sampai dengan saksi yang meringankan ibunya dan saudara perempuannya juga tidak bisa memberikan tanggapan. Nah, itu yang sama sekali fakta-fakta itu yang diabaikan oleh majelis hakim. Kalau pertimbangan dari majelis hakimnya kan ada itu Pak, yang memberatkan dan meringankan. Ya. Itu apa Pak yang meringankan? Yang meringankan itu terdakwa belum pernah dihukum. Yang memberatkan itu menyebabkan perasaan duka bagi suaminya dan keluarganya. Nah, yang juga paling salah satu yang pertimbangan itu apa?
perbuatan itu dilakukan secara sadis gitu. Nah, kan tentu kan pertanyaan kita, apakah dia waras atau tidak gitu melakukan perbuatan tersebut, dan sudah dibuktikan dengan visum itu dia memang tidak waras, dia mengalami gangguan kejiwaan. Kalau soal pisau yang dibeli, ahli sudah menerangkan bahwa kognitifnya bagus pada saat-saat tertentu ketika tidak sedang kumat gitu ya. Jadi bisa melakukan aktivitas, bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa kemana-mana, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang itu menurut saya yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.